lakukan dengan praise itu sebenarnya deklarasi. Deklarasi seperti yang saya jelaskan minggu lalu, seperti proklamasi. Waktu Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, dia sedang memproklamasikan, memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan, itu bukan begini, oh ada kerajaan Allah loh, datang, bukan. Dia sedang proklamasi. Proclaim, itu declare sama. Deklarasi, memperkatakan. Bahasa Inggrisnya gini. Waktu dideklarasikan, waktu diproklamasikan itu belum terjadi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Kapan Indonesia benar-benar merdeka, tidak ada lagi kekuasaan Belanda di negeri Indonesia? Desember 49, 4 tahun kemudian. Apa yang terjadi dari 17 Agustus 45 sampai 49 Desember itu? Belanda datang lagi 2 kali. Pemerintahan harus pindah ke Jogja. Karena Jogja sebagai kerajaan itu punya otonomi wilayah. Pemerintahan Republik Indonesia belum ada istananya, belum ada gedungnya, belum ada. Tapi dia declare, dia proklaim, dia nyatakan. Jadi memberitakan itu menyatakan. Dia menyatakan apa? Kerajaan Tuhan sudah datang. Ada rajanya sekarang. Gitu loh. Jadi waktu tentara Belanda datang lagi ke Indonesia, dia mau menyatakan, kamu kok coba-coba, kami lebih kuat dari kamu. Gitu loh. Jadi seperti saya bilang minggu lalu, waktu ada orang petantang tenteng, lalu ada orang yang kuasanya lebih besar dari dia, otomatis dia akan begini, ampun, Pak, menyinggir sendiri. Ada orang mungkin, wah dia jagoan sekali, mungkin dia pakai seragam militer, lalu datang orang dengan pangkat lebih tinggi. Dia akan langsung hormat. Datang komandannya, datang jenderalnya, dia akan langsung hormat. Gitu. Itu yang terjadi di alam roh. Itu yang terjadi ketika kita datang ke tempat di mana ada kegelapan, ketika kita proklaim, declare, perkatakan terang Tuhan datang. Kegelapan pergi, terang Tuhan datang. Pergi. Waktu kita berkata, setan, kau harus lepaskan cengkeramanmu dari orang itu dan keluar dari hidupnya. Harusnya itu terjadi. Waktu kita berkata penyakit engkau tidak punya hak di tubuh orang itu. Ya. Sekarang kesembuhan datang. Terjadi. Kemiskinan engkau tidak punya lagi hak ya, untuk mencengkeram, untuk membelenggu, untuk membohongi, untuk mengambil, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sekarang berkat Tuhan datang. Persoalannya gimana? Jarak antara proklamasi dengan kemerdekaan yang sesungguhnya seringkali. Ini apa sih bahasanya? Tahu di sini proclaim, ini de jure. Kalau kalian belajar ini, kemerdekaan sejati. Ini apa ngomongnya? Ini kebenaran. De jure yang kita perkatakan ini kenyataan yang di depan mata. Buktinya setiap minggu kita sudah berdoa memperkatakan buat Mas Adit supaya semua cairan yang bukan dari Tuhan yang ada di tubuhnya keluar, perutnya kempes, ginjalnya baru. Kok belum? Kok nggak langsung terjadi? Tuhan bohong, Tuhan salah. Firman Tuhan salah. Firman Tuhan itu kebenaran. Yang kita hadapi kenyataan. Sebenarnya dia bukan kenyataan yang sesungguhnya. Dia ilusi. Kenyataan yang sesungguhnya itu yang sama dengan kebenaran. Kalau dia belum sama dengan kebenaran, berarti dia belum kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang sesungguhnya apa? Kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh.
Kamu akan mengusir setan-setan, setan-setan akan pergi. Itu kebenaran, ya kan? Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu punya hidup, hidup dalam segala limpahan. Kenapa kamu mempercakapkan roti? Kata Tuhan Yesus. Belumkah kamu mengerti bahwa 5 roti 2 ikan aja bisa berlipat kali ganda untuk 5.000 orang dan sisanya lebih banyak daripada asalnya? Bukankah 7 roti bisa memberi makan 4.000 orang dan sisanya juga lebih banyak? Kenapa kok kamu ngomongin roti? Kenapa kok kamu ngomongin kebutuhan hidupmu? Itu. Berarti kamu masih kalah dengan apa yang kelihatan oleh mata. Apa yang ada di depan mata yang bisa kita pegang. Kita anggap ini yang nyata, ini yang real nih loh. Kalau nggak ada, nggak kelihatan itu nggak real. Tapi sebenarnya bukan. Ini kebenaran. Semua yang ada, semua yang kelihatan ini diciptakan oleh yang nggak kelihatan. Ini cara paling gampang. Pak Adi sering ngajarin. Kenapa kok ada benda ini? Kenapa kok ada papan tulis ini? Kenapa kok ada bangunan ini? Tanya Pak Trio nanti. Dia sebelumnya membayangkan. Dia sebelumnya menggambar. Dia sebelumnya memikirkan. Dia sebelumnya merancang. Semua yang dia pikirkan terus dia wujudkan. Ada nggak tiba-tiba bangunan seperti ini? Nggak ada, itu bertahun-tahun. Bagaimana caranya, kerangkanya seperti ini, tingginya sekian, ada rancangannya dulu. Proses proklamasi, declare, ini sebenarnya sedang merancangkan sesuatu, kita sedang ngomong sesuatu, kesembuhan terjadi, ginjal baru datang. Semua cairan keluar, kita sedang merancang itu. Nanti ketika jadi, itu jadi karena ada sesuatu dari yang tidak kelihatan. Itu firman. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya kan? Roh Allah melayang-layang, lalu Tuhan berfirman. Yang difirmankan jadi. Dia tidak ngomong begini, kok gelap ya, kok kosong ya, kok kacau balau ya. Enggak, kita sering kali begitu ya. Kok sakit ya, kok nggak ada ya, kok kurang ya, kok masih begini ya, kok sulit ya, kok berat ya. Padahal yang kita perkatakan jadi. Makanya tambah berat. Begitu berat kamu bilang, emang berat, aku emang nggak bisa. Ini memang sulit, kenyataannya begini. Jadi semakin berat lagi, kok tambah berat ya, tambah berat lagi ya, tambah berat lagi gitu. Karena yang kamu perkatakan menciptakan sesuatu. Gitu loh. Nah kalau kita tidak tahu kebenaran, kita akan memperkatakan apa yang kita lihat dengan mata kita. Itu masalahnya. Ya kan? Kalau yang masuk ke dalam hidupmu bukan kebenaran dan gak ada kebenaran, setiap kali kamu lihat kesulitan, setiap kali kamu lihat tantangan, setiap kali kamu lihat penyakit, setiap kali kamu lihat kemiskinan, bilang, kasihan ya, miskin ya, sulit ya, berat ya, apa bisa ya, gak mungkin ya. Terus dan kamu menciptakan ketidakmungkinan, kamu menciptakan penyakit yang semakin parah, kamu menciptakan keadaan yang semakin berat. Kamu menambahin kegelapan. Waktu ada tempat gelap, gak ada pengharapan. Kamu bisa ngomong gak? Semua roh keputusasaan aku ikat dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan pengharapan yang baru turun. Pengharapan yang baru datang. Kegelapan menyingkir, terang Tuhan datang. Penyakit pergi, kesembuhan datang. Itu menciptakan sesuatu yang baru. Declare, proclaim, tidak langsung terjadi. Iya. Setan juga mau gini. Ya saya tahu sih harusnya saya pergi. Tapi dia benar-benar percaya gak sih sama yang dia katakan? Ya. Kita ini benar-benar percaya sama janji Tuhan, firman Tuhan atau enggak. Di situ. Gitu loh. Banyak orang mau ngetes. Waktu diusir pergi, benar enggak sih dia ngusir pergi? Jangan-jangan aku tetap bertahan di sini, nanti dikasih ganti rugi, dikasih apa, enggak usah pergi aja. Kita coba dulu. Setan juga gitu. Benar enggak sih? Dia percaya bahwa dia punya kuasa, punya otoritas sebesar itu. Sedangkan dia aja mencobai Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah. Nah dia juga, benar gak sih dia percaya dia punya otoritas untuk mengusir, untuk membawa kesembuhan, untuk memperkatakan itu semua, menciptakan sesuatu yang baru. Kita lihat aja, beberapa waktu. Ada batasnya itu, ada kuotanya. Gitu loh. Tapi seringkali kita menyerah sebelum dia pergi. Dia udah ambil keputusan, kalau dia ngusir sekali lagi, aku akan pergi. Kita udah berhenti di situ. Udahlah, nggak sembuh kok. Nggak usah mujizat-mujizatan. Yang penting kita buah roh aja. Yang penting karakter aja. Mana kesembuhan juga nggak terjadi. Buat apa nanti kesembuhan-kesembuhan. Tapi ternyata karakter kita jelek. Buah roh kita nggak matang. Bukan. Firman Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Dia memberi kuasa supaya kita pergi. Gitu. Supaya kita mendeklarasikan, memproklaim, ya kan? Mendeklar
Gitu. Kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan cuma gini, ya enggak apa-apa ya, itu yang sabar, yang tabah. Enggak, kerajaan Allah itu kuasa. Dan semua kuasa yang lain harusnya tunduk dan pergi kalau dia jadi rajanya. Gitu. Ya. Nah, saya mau ajarin gini, jarak ini antara kebenaran dengan kenyataan ini. Kemarin saya ngobrol dengan satu hamba Tuhan. Berkati sekali. Sebenarnya kalau ada contoh, beliau langsung ambil piring depan saya. Ya. Ngomong sejak kelas 5 SD. Piring, ambil sendok. Pak, tahu yang saya lakukan sejak saya kelas 5 SD. Di depan saya hanya ada piring kosong. Seringkali isinya hanya nasi putih, tidak ada lauk. Saya katakan, capcay datang, fuyung hai datang, ayam goreng datang. Datang dalam nama, datang dalam nama, datang dalam nama Yesus. Datang? Belum. Terus saya makan seperti saya makan dengan capcay. Saya makan seperti saya makan dengan fuyung hai. Saya makan seperti saya makan dengan ayam goreng. Besoknya saya panggil lagi, datang, datang capcay, datang ayam goreng, datang telur. Datang? Belum. Saya makan seperti saya makan dengan capcay. Saya tanya, berapa lama? 1 tahun. Setiap hari. Wow. Itu loh yang kita nggak punya. Terus marah sama Tuhan, nyalain. Kesembuhan datang, urapan datang, terobosan datang, lawatan datang. Ya tergantung yang kita panggil itu sebesar apa. Dan beliau bilang setelah 1 tahun kemudian, ada 1 orang datang. Bawa capcay, bawa fuyung hai, bawa semua yang saya panggil selama 1 tahun itu. Dan setelah itu waktu saya bilang, beras datang. Langsung datang. Ini datang. Nanti ada level lebih tinggi lagi, naik. Tidak hanya untuk diri sendiri. Tapi itu jarak antara kebenaran dengan kenyataan harus diterobos. Itu yang namanya menerobos. Kenapa berdoanya tidak hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, sehari sekali, nggak cukup. Karena kita mau menerobos. Ini loh, supaya jaraknya semakin pendek. Kalau dipanggilnya sehari sekali mungkin 1 tahun. Kalau dipanggilnya sehari 3 kali, mungkin 4 bulan datang. Kan kita menerobos kan. Menjebol sesuatu tembok yang besar, kamu pukul, kamu hantam, kamu jebol, kamu terus. Batu yang besar, kamu tetesin air. Ya orang bilang, ditetesin air lama-lama juga lubang. Coba kalau kamu pakai pompa air tekanan tinggi, kamu set gitu. Jauh lebih cepat nggak? Pasti jauh lebih cepat jebol. Gitu loh. Orang bilang tembok itu Pak pukuli gini ya. Coba kalau kamu datang dengan bulldozer, blang, langsung hancur semuanya. Tapi kekuatanmu nggak mungkin begitu. Imanmu tidak mungkin langsung datang 2,5 miliar, datang 350 juta, datang 230 juta, datang 40 juta. Panggil dulu kebutuhanmu sehari-hari itu loh. Datang sabun, datang odol, datang uang registrasi, datang uang kuliah, datang uang saku. Punya hati lebih besar. Tuhan, aku rindu memberkati teman-teman angkatanku, Tuhan. Aku rindu memberkati teman-temanku yang gak punya. Aku rindu memberkati teman kosku. Aku rindu memberkati teman persekutuanku. Datang uang untuk kita bisa fellowship. Datang untuk kita bisa bikin retreat. Datang untuk kita bisa menjangkau anak-anak muda. Datang untuk bisa ini. Datang, panggil terus. Saya sudah panggil gini, malah orang lain yang dapat tuh. Bukan urusanmu orang lain itu. Urusanmu dengan ini terjadi dengan hidupmu. Kamu memperpendek jarak antara kenyataan dengan kebenaran. Harus jadi seperti kebenaran. Karena ini seharusnya standarnya. Kalau masih begini terus perkatakan sampai ini yang jadi. Ya, setan sedang begini, masa sih? Enggak lah, gitu. Dia sedang ngetes, nguji terus sampai kita berhenti. Karena dia tahu ini kebenaran. Pasti ini. Gitu. Tapi nggak ada orang yang memperkatakan. Saya merenungkan semalam. Yang saya sering sudah bilang. Tuhan Yesus ngomong di zaman Elia. Ya kan? Di zaman Elia. Hanya siapa? Janda Sarfat yang dapat pemeliharaan Tuhan di masa kelaparan. Dan dia bilang ada banyak janda di Israel. Dan tidak ada satupun yang dapat pemeliharaan Tuhan. Berarti apa? Tuhan tidak menjawab
kenyataan atau keadaan. Kalau keadaanmu sulit, sakit, menderita, dan itu jadi alasan, harusnya semua janda ditolong Tuhan. Dan hanya di zaman Elisa, hanya Naaman yang disembuhkan, padahal pada banyak orang kusta di Israel. Kenapa? Karena tidak cari Tuhan. Nggak datang dengan iman. Waktu cari Tuhan, waktu itu cari Tuhan ya pasti cari nabinya, karena roh Tuhan ada di nabinya. Dan nabinya bilang apa? Pergilah masuk ke sungai itu, benamkan dirimu 7 kali, kamu akan sembuh. Iman timbul dari pendengaran. Taat dia, konyol nggak? Konyol. Dia ngomong apa, nggak ada sungai lebih baik, sungai lebih bersih. Kenapa kok dia begitu? Kita punya, harusnya kan tangannya digerak-gerakkan, dia datang nemuin aku. Kok enggak? Tapi kalau kamu taat, kesembuhan terjadi. Keadaanmu akan berubah sesuai dengan kebenaran. Kebenaran apa yang diperkatakan Tuhan. Itu loh. Bahwa janda miskin cuman punya tepung segenggam dan minyak sedikit, bisa buat makan selama masa kelaparan, tidak pernah habis. Itu. Karena apa? Dia taat, bikin roti dulu. Serahkan kepada hambanya. Dia hidup dalam ketaatan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Setiap firman yang kamu dengar, belajar untuk mentaati. Belajar untuk melakukan. Belajar untuk memperkatakan, mendeklarasikan. Ini beda dengan doa. Tuhan, sembuhin dong. Tuhan, ini loh, uangku nggak ada. Siapa suruh kamu begitu? Itu kamu datang seperti pengemis. Kamu datang seperti anak raja. Kalau ada yang masih sudah pernah dengar itu, tapi mungkin nggak ingat. Ingat nggak yang disampaikan itu waktu kita datang ke hati itu? Datang ke Tuhan jangan kayak pengemis. Tuhan kasih ini dong, Tuhan minta ini dong. Datang kayak orang datang ke ATM, ambil hakmu. Kamu tahu nggak hakmu? Masalahnya kamu nggak tahu hakmu. Bagianmu, kamu harus tahu dan itu dapat dari Tuhan. Bukan kamu klaim-klaim sendiri. Uang banyak datang itu, banyaknya berapa? Kamu harus berdoa, Tuhan jatahku berapa? Berkatku berapa Tuhan? Kau memberi aku berapa? Itu yang kamu perkatakan, kamu tangkap, kamu declare. Datang dalam nama Tuhan Yesus. Semua jatahku, hakku, bagianku. Datang, tidak ada yang menahan. Dalam nama Tuhan Yesus dari semua penjuru mata angin. Aku perintahkan kau datang. Aku perintahkan kau datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua yang menghambat. Aku ikat dan patahkan. Datang semua yang jadi bagianku. Declare terus sampai kapan? Ya sampai datang. Masalahnya kamu berhenti. Menyerah. Oh, Tuhan kok jahat. Tuhan kok enggak sayang sama aku. Loh, mau kita disuruh ngambil kok enggak kamu ambil, kamu nyalain. Dia sudah memberi. Gitu loh. Nah kalau kamu masih ragu lagi. Apa Tuhan memberi, apa Tuhan baik. Baca firman lebih banyak. Baca firman lebih banyak supaya kamu tahu kebaikan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kalau kamu ragu, kamu harus patahkan setiap roh kebimbangan, roh keraguan, roh ketidakpercayaan. Aku ikat dalam nama Tuhan, aku patahkan. Aku perkatakan ada iman, ada kepercayaan yang teguh, ada keyakinan, ada hubungan, ada keintiman dengan Tuhan. Percaya, rasa percaya. Dia bapakku, aku anaknya, dia tidak bermaksud jahat. Harus ngomong gitu terus. Enak aja. Ngomong yang gitu. Minum-minum, kok gini-gini. Udah gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah gereja-gereja lagi. Mana gak terjadi. Declare. Apa yang terjadi setelah declare? Soekarno-Hatta dikirim ke penjara loh. Ya enggak? Dibuang ke pembuangan, baca sejarah enggak kalian? Langsung merdeka, langsung jadi presiden, bukan masuk penjara. Dibuang beberapa kali, ditangkap. Harus berunding, ketemu lagi dengan perwakilan itu semua. 4 tahun loh. Imanmu masih ada enggak? Percayaanmu masih ada enggak? Ah, ternyata salah ya. Buat apa kita gini ya? Cari kesulitan. Begitu kamu declare, iblis akan coba untuk membatalkan semua yang kamu deklarasikan supaya enggak terjadi. Gitu loh. Makanya banyak orang ketika dia mulai berperang, mendeklarasikan, baca firman, sungguh-sungguh, mulai ada kesulitan-kesulitan. Mulai ada tantangan. Mulai jawaban doanya tidak secepat ketika sebelumnya. Karena iblis mulai lihat ini berbahaya buat dia, ini akan dihambat. Sebelum dia tumbuh jadi pohon besar, aku matikan sejak dari kecil. Gitu loh.
Dan banyak yang tanaman baru tumbuh, kambing datang dimakan, dia habis. Kambing datang dimakan, dia habis, makanya butuh yang mengelilingi, yang menjaga, yang memberi pagar dulu. Makanya butuh orang itu dimentorin, punya pembimbing rohani, punya bapak rohani, punya orang tua rohani, dijagain. Nak, enggak apa-apa yang seperti itu biasa, jangan berhenti. Ayo lagi, perkatakan lagi, jangan menyerah. Baru berapa hari, baru berapa minggu. Terus, nanti kamu akan lihat buahnya. Waktu tidak terjadi apa-apa, sedang terjadi sesuatu di dalam dirimu. Itu paritmu sedang diperdalam, wadahmu sedang diperbesar, kesetiaanmu ditambah, ketekunan ditambah. Lakukan terus, kamu bangkit lagi. Kalau nggak ada itu, bohong kayak gini, udahlah, buat apa? Itu yang terjadi, itu loh. Ya, itu yang terjadi. Jadi bagaimana menerobos? Bagaimana terus? Itu yang banyak orang nggak punya. Ketekunan, kesetiaan, persistence, daya tahan, terus. Kenapa kita di sini hari Minggu? Karena kita mau lihat janji Tuhan digenapi atas kota Salatiga. Ya. Orang-orang muda datang kepada Tuhan Yesus. Sudah mulai lihat? Sudah. Tapi itu masih kecil sekali. Ya. Ada berapa orang muda di Salatiga di bawah usia 20 tahun? 30.000. Ada berapa siswa Kristen usia SMP, SMA di kota Salatiga? Ini enggak sampai bawah. Ini harus sampai berapa? 3.000. Berapa penduduk kota Salatiga? Sekitar 200.000. Berapa mahasiswa UKSW? 18.000, 20.000. Mahasiswa UIN Salatiga? 16.000. Mahasiswa itu sebagian besar bukan warga Salatiga, jadi tidak termasuk yang 30.000 tadi. Berarti kira-kira kalau ditambah 65.000. 70.000 mungkin. Dan Tuhan punya janji apa? Sekali lagi dari kota Salatiga, sebelum kedatangannya kedua kali, dia akan mengutus orang-orang muda keluar dari kota ini. Janji Tuhan itu bukan langsung gini, ya pasti terjadi. Enggak, dia cari orang yang akan sepakat memperkatakan itu. Sedangkan untuk kedatangan Tuhan Yesus saja, dia siapkan loh orang loh, bernubuat nabi-nabi sejak dulu. Simeon dengan Hana, puluhan tahun berdoa di bait suci menantikan janji Tuhan itu. Ya enggak? Ya. Harus ada yang menyambut, harus ada yang merespon surga. Harus ada yang sepakat dengan surga. Dia cari orang yang mau. Gitu loh. Cari dia. Itu firman Tuhan bilang gitu, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk mencari orang yang bersungguh hati terhadap dia. Berarti dia nyari terus siapa yang bersungguh hati. Gitu. Nah bersungguh hati ini gak banyak. Gitu loh. Itu masalahnya. Apakah kita didapati di antara orang yang dicari Tuhan itu bersungguh hati? Orang yang ketika Tuhan sudah punya rencana. Tapi siapa mau ambil bagian dalam rencananya Tuhan? Membayar seperti Simeon dan Hana. Puluhan tahun menunggu di bait suci berdoa. Dan dia hanya lihat bayinya aja dia sudah tahu. Ini Mesias, ini Juru Selamat. Ini Tuhan jadi manusia, bukan bayi biasa. Kenapa? Karena dia nunggu puluhan tahun. Banyak orang ketika lihat dia sudah melakukan mujizat saja tidak bisa percaya bahwa dia itu yang dijanjikan Tuhan. Tapi kok dua orang tua ini bisa begitu lihat bayinya Tuhan, izinkan aku pulang. Aku sudah lihat keselamatan daripadamu. Lihat bayi kok, lihat keselamatan. Kalau kamu orang yang menantikan janji Tuhan dan memperkatakan janji Tuhan, yang terjadi itu baru sedikit, baru kecil kamu udah bisa lihat. Baru bayi ini, pasti nih keselamatan terjadi. Baru bayi aja dia bisa lihat. Kenapa? Hidupnya menantikan itu. Hidupnya sepakat dengan surga. Hidupmu menantikan apa? Itu yang saya tanya. Hidupmu menantikan apa? Ya. Oke, sekarang saya ngomong tentang kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 3.
Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berulang-ulang kali. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang yang Tuhan Yesus katakan tentang apa? Kerajaan Allah. Boleh pinjam spidol yang biru? Spidol yang biru di mana ya? Hitam juga. Ya. Oke, enggak apa-apa. Berulang-ulang dia berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau kamu baca sungguh-sungguh nanti Injil-Injil dan Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus itu paling, itu biar aja, yang itu biar aja. Ngomong tentang apa? Kerajaan Allah. Tuhan Yesus ngomong tentang kerajaan Allah. Berkali-kali, berulang-ulang, bahkan sebelum naik ke surga, 40 hari ngomongnya tentang apa? Kerajaan Allah. Berarti ini hal penting dan jarang dibicarakan. Dan jarang diajarkan. Kerajaan Allah. Kerajaan bicara tentang apa? Raja. Tentang apa itu? Otoritas. Dominion. Kedaulatan. Semua itu kepunyaan rajanya. Saya nggak punya di sini, tapi kalau ada yang pernah tahu, mata uang kerajaan Inggris itu gambarnya sebelumnya Ratu Elizabeth. Begitu Ratu Elizabeth mati, semua uang gambar Ratu Elizabeth ditarik, ganti Raja Charles. Kenapa? Karena uang itu kepunyaan raja. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong, coba tunjukkan uang itu gambar siapa? Gambar Kaisar. Maka itu punya Kaisar. Tapi kita gambar siapa? Gambar Allah. Jadi kita kepunyaan Allah, bukan kepunyaan Kaisar. Itu yang mau Tuhan Yesus ngomong. Banyak orang salah dengan ayat ini. Oh, Kaisar kan punya hak, punya otoritas. Betul, tapi tidak semua hak Kaisar. Hak Kaisar terbatas. Yang ada gambar Kaisar itu punya Kaisar. Ya kan? Gambar dan tulisan siapa? Duitnya Kaisar. Kasih aja untuk punya dia. Kamu gambar siapa? Gambar Tuhan. Kok kamu kalah sama duit? Duit gambar siapa? Gambar orang mati. Cuman di Inggris duit itu gambar orang hidup, gambar rajanya kan? Duit di Indonesia ada nggak gambar orang hidup? Nggak ada. Semua gambar pahlawan, sudah mati. Beda yang kerajaan. Itu punya rajanya. Begitu rajanya mati, ganti gambarnya. Karena dia yang punya. Raja, otoritas, dominion, kedaulatan, dia yang punya hak. Begitu dia datang ke satu kerajaan lain yang lebih lemah, kerajaan itu akan tunduk. Kalau dia nggak tunduk, dia akan diserbu, dia akan diambil, dan kemudian apa? Harus memberikan upeti. Otoritas, kedaulatan. Kerajaan itu bukan bicara wilayah, bukan bicara tempat, bukan bicara istana, bukan bicara tentang raja. Kisah Rasul 1 ayat 6. Review. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, murid-muridnya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Loh, Tuhan ngomongnya kerajaan Allah. Tapi murid-muridnya masih mikirnya apa? Kerajaan bagi Israel. Yang dia pikirkan apa? Terbatas kerajaan bagi Israel. Ini yang dipikirkan murid-muridnya. Kerajaan Israel berarti bicara apa? Wilayah.
ya kan? Politik, raja yang di dunia ini. Yang dipikirkan cuma itu. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu sebabnya mereka selalu merindukan itu. Kerajaan Bapak kita Daud. Ya kan? Markus 11 ayat 10 tidak usah dibuka. Sekarang lagi, Kisah Rasul ayat 1 ayat 7 dan 8. Pertanyaan murid-murid kan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tentang pemulihan kerajaan bagi Israel, jadi politik Israel utara selatan bersatu lagi seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Punya satu raja, enggak lagi ada konflik internal dan semuanya. Bukan urusanmu, kata Tuhan. Ya kan? Kamu enggak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Mereka rindukan apa sih? Kerajaan Bapa kita Daud. Baca sekali lagi Markus 11 ayat 10. Supaya jelas. Yang mereka rindukan apa sih? House of David. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Waktu mengeluh-elukan Tuhan Yesus, waktu lihat ini semua yang mereka bayangkan, kita bakal punya raja lagi kayak Daud. Kita bakal punya raja lagi kayak Daud. Bukan itu. Kisah Rasul 15 ayat 16. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Tuhan bilang apa? Oke, kamu merindukan kerajaan Bapa kita Daud? Ya, aku akan membangun kembali House of David, pondok Daud yang sudah roboh. Apa yang dibangun sama Tuhan? Gedung? Bukan. Hubungan. House of David bicara tentang hubungan. Kenapa? Di House of David, di Tabernacle of David, nggak ada sekat, nggak ada ruang kudus, nggak ada pelataran dan ruang kudus. Adanya langsung tabernakel, hadirat Tuhan. Yang waktu itu seharusnya orang bukan imam besar tidak bisa melihat. Imam besar aja lihat ada risiko mati. Tapi di tempat Daud, semua ritual itu diganti dengan namanya apa? Praise and worship. Ada penyanyi 24 jam diberi shift untuk menyembah di seputar tabernakel itu. Yang dulu cuman orang-orang tertentu, orang kehat cuman boleh itu, yang lain cuman boleh mikul, yang lain cuman boleh nutupi, yang lain boleh masuk datang, Harun, imam besar setahun sekali. Tapi di House of David, semua bisa datang. Menaikkan penyembahan, pujian, kapanpun, 24 jam. Sebenarnya ini profetik, ini gambaran yang terjadi di perjanjian baru. Tirai bait Allah terbelah, semua bisa masuk. Sebab kita bisa masuk sekarang ke ruang Maha Kudus, ke tahta Tuhan, kapanpun, anytime, 24 jam, dengan darah Tuhan Yesus. Ya kan? Darah Tuhan Yesus yang menyebabkan kita bisa masuk. Kita datang dengan apa? Dengan penyembahan, dengan pengagungan, dengan itu. Nah itu yang Tuhan rindukan. Yang Tuhan mau lakukan dengan kerajaan Allah, dia mau membangunkan kembali pondok Daud yang roboh, yang dia mau pulihkan itu keintiman, yang mau dia pulihkan itu hubungan yang hilang sejak kapan? Sejak Adam jatuh dalam dosa, sejak Adam makan buah itu. Dan kemudian dia terpisah dengan Tuhan. Yang Tuhan mau pulihkan itu loh. Jalan-jalan di sore hari, waktu hari sejuk, ngobrol dengan Adam, kedekatan, keintiman seperti itu. Itu yang Tuhan mau pulihkan. Itu yang mau dipulihkan.
dalam hidupmu, dalam hidup kita. Gitu loh. Kenapa? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Berarti kerajaan siapa itu? Kerajaan Bapa. Coba ayat 13 bagian bawah yang dalam tanda kurung itu. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi itu kerajaan siapa? Kerajaan Allah, kerajaan Bapa. Nah kalau itu kerajaan Bapa berarti kita siapa? Anak dong. Karena itu kerajaan Bapa. Yang punya kerajaan, kerajaan Allah, kerajaan surga, itu sebenarnya kerajaan Bapa. Nah kita siapa? Anak. Nah anak sama Bapa ini harus ada hubungan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, itu yang Tuhan Yesus nyatakan, itu yang Tuhan Yesus teladankan. Ada hubungan Bapa dengan anak. Yang seperti apa? Yang seperti Tuhan Yesus, dia tahu persis bahwa dia anak, dia aman bahwa dia anak, dia ngerti bahwa dia anak, dia tidak terganggu dengan semua tuduhan, dengan semua cobaan iblis, intimidasi untuk membuktikan bahwa dia anak. Dia tidak perlu membuktikan apapun. Ya kan? Karena dia anak. Tapi dia anak yang taat. Taat seperti seorang hamba. Itu loh masalahnya. Bapa kami yang di surga, datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu. Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Gitu. Jadi dia ini kerajaan. Kita disuruh memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Bapa. Kabar baik bahwa yang punya kuasa sudah datang, sedang datang, akan datang. Dan yang punya kuasa lebih besar daripada kuasa yang lain. Kuasa yang lain apa? Sakit penyakit. Sehingga waktu kita datang dengan kuasa Bapa, harusnya kuasa penyakit pergi dong. Waktu kita datang dengan kuasa Bapa, harusnya kemiskinan pergi dong. Waktu kita datang dengan kuasa Bapa, roh-roh jahat pergi dong. Waktu kita datang dengan kuasa Bapa, yang mengikat akan tidak berani mengikat, yang menawan akan melepaskan. Terus itu terjadi, gitu loh. Datangnya sebagai apa? Datangnya harus sebagai anak. Kalau enggak anak, di dalam kerajaan, kita bukan pegawai, kita bukan penjaga, kita bukan prajurit, bukan. Kita anak. Soalannya satu, anak ini Tuhan Yesus anak. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia taat kepada Bapaknya. Banyak anak sudah merasa berhak. Ya aku anak kok. Dia punya semua. Yang lain tidak tahu haknya sebagai anak. Dua aja masalahnya. Yang satu merasa, ya aku anak, nggak usah ngapa-ngapain. Bukan. Coba lihat ini. 2 Tawarik 11 ayat 22 sampai 23. 2 Tawarik 11 ayat 22 sampai 23. Dah. Rehabea mengangkat Abia, anak Maaka sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberi mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Tapi siapa yang mau jadikan raja? Abia. Abia mau jadikan raja, dia disendirikan. Sedangkan yang lain semua diberi semua kemudahan. Makanan dikasih melimpah, istri kasih banyak, dia senang-senang, tidak mempersiapkan diri. Tapi tidak demikian dengan Abia. Nah kita anak yang dipersiapkan untuk memerintah.
untuk membawa otoritas kerajaan itu. Dan selama kita hidup di dunia ini tempat latihan. Gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga anak. Adam juga anak. Kan nanti di istilah Tuhan Yesus kan anak Adam, anak Allah. Tapi Adam tidak punya ketaatan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menunjukkan kepada kita seperti apa jadi anak. Dia aman, dia lakukan itu dengan ketaatan, dengan rasa percaya kepada Bapaknya. Kenapa kok dipersiapkan? Kenapa kok nggak dapat segala kemudahan? Kenapa kok ada tantangan? Kenapa kok ini? Karena dia disiapkan jadi raja. Yang lain disebar, dikasih semua kemudahan. Jadi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan persoalan, kalau kita ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita itu persiapan. Untuk kita jadi raja, untuk kita punya otoritas, untuk kita memerintah, untuk kita exercise. Bukan berarti diterima, oh ya sudah begini nasibku, begini keadaanku, memang ini keluargaku. Bukan. Itulah kesempatan untuk kamu sekarang memperkatakan janji Tuhan atas hidupmu. Mengambil kembali semua yang pernah dicuri oleh iblis dalam hidupmu. Ambil kembali dan alami kemenangan. Karena kamu dan aku sedang diperintahkan, dipersiapkan jadi raja. Anak yang akan memerintah, anak yang taat, dipersiapkan jadi raja. Itu loh. Kamu mau seperti yang lain ini. Gampang banget nih. Kasih semua. Istri banyak. Makanan berlimpah. Tapi Abia enggak. Dididik. Tahu bagaimana orang Yunani mempersiapkan pewaris. Orang yang akan menerima warisan. Dia akan titipkan pada seorang hamba kepercayaannya. Hamba kepercayaannya itu akan mendidik dia, melatih dia, menemani dia, ngajarin dia. Kenapa? Ini anak bapaknya kok dipersiapkan, dilatih, dititipin kepada hamba. Supaya sekalipun dia anak, dia punya hati hamba. Dia harus dilatih oleh hamba itu. Sampai hamba itu berkata begini, Tuhan, dia sudah siap. Dan waktu siap, bapaknya akan membawa dia ke alun-alun. Dan ngomong begini, ini anakku yang sah. Maksudnya apa? Semua orang akan tahu bahwa berurusan dengan anak itu sama dengan berurusan dengan bapaknya. Semua yang bapaknya punya, dia punya. Nah itu orang Kristen seringkali hanya di faktor tadi yang saya bilang. De jure. Menurut firman kita anak Allah. Ya kan? Kita berhak menerima semua janji Allah. Semua janji Allah, tapi pada kenyataannya belum kita alami di hidup kita. Kenapa? Karena ada proses itu tadi loh. Dilatih oleh hamba, dibentuk, dipersiapkan, didampingi, ditemani terus. Sampai hamba itu bilang, sudah siap sekarang. Tuhan Yesus bilang gini, kamu bukan lagi hamba, kamu sahabat. Terus kamu, aku sahabat Tuhan, aku dekat-dekat dengan itu. Bukan, itu harus dialami sendiri. Sampai Tuhan ngomong ke hidupmu, sekarang kamu sahabat. Sekarang aku akan cerita isi hatiku sama kamu. Gitu loh. Itu bukan terus, oh iya aku sahabat, udah gini-gini mana. Enggak. Kita sebenarnya anak, kita dibawa sampai ketaatan hamba. Sampai dia bilang siap untuk mewarisi, siap untuk memerintah, siap untuk itu semua. Dan siapa nama hamba itu? Dalam bahasa Yunani, Parakletos. Siapa Parakletos? Roh Kudus. Makanya kita harus didampingi Roh Kudus, ditolong, dipimpin, dinasehati, terus. Supaya punya hati hamba, supaya punya ketaatan. Itu yang dilakukan Esther. Dia nurut semua yang dikatakan Hegai. Diomongin begini, nurut. Pakai minyak wanginya ini aja, pakai perhiasannya ini aja, pakai bajunya ini aja. Ya, nurut. Diomongin Mordekai. Nggak usah ngomong asalmu, nggak usah ngomong itu. Dia nurut. Terus, taat. Ketaatan ini, hamba. Banyak orang ngomong, kita anak Allah. Gitu. Iya betul. Tapi anak yang dipersiapkan pemerintah itu dipersiapkan, diajari, dikhususkan. Beda dengan yang lain. Gitu. Bukan cuman, ini betul, satu sisi kita sering ngomong, harus ngerti dong hak sebagai anak, betul. Tapi kamu harus dibentuk, punya ketaatan, punya hati hamba. Karena kita anak yang dipersiapkan untuk memerintah. Gitu ya. Ketika ada yang lain yang tidak rela untuk ini, ya nggak apa-apa. Ya berarti tidak bisa memerintah.
Kenapa ada orang berdoa? Kenapa ada orang memanggil berkat yang seperti itu langsung datang? Ya dia sudah belajar taat. Dia sudah belajar ini loh. Tadi itu. Ya aku anak Allah. Aku berhak terima. Aku mau punya, dapat semuanya. Gitu-gitu aja. Udah, bukan. Anak ini taat Roh Kudus harus gimana? Roh Kudus harus gimana? Nyembah Tuhan, sembah. Puji Tuhan, puji. Deklarasi, deklarasi. Perkatakan firman, perkatakan firman. Ketaatan-ketaatan ini, ya kan, yang akan membawa kita jadi anak yang siap untuk memerintah. Anak yang berhati hamba. Anak yang melayani. Baca dulu dengan saya Maleakhi. Pasal keempat. Sebentar ya. Maleakhi 3 ayat 17. Sebentar. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Banyak anak cuman menuntut haknya. Banyak orang anak tidak tahu haknya. Tapi anak yang dewasa, anak yang melayani. Aman, dasarnya itu anak. Bukan butuh penerimaan, butuh pengakuan. Bukan. Itu loh. Tapi punya ketaatan seorang hamba. Banyak orang kebalik. Sepertinya dia hamba, tapi sebenarnya dia tidak punya hati anak. Dia pengen dengan ketaatannya, dengan pengabdian, dia dapat pujian. Anak tidak perlu itu. Anak melakukan ketaatan karena dia percaya sama bapaknya. Gitu loh. Jadi ini dasar nggak? Anak, dasar. Penting nggak? Penting banget. Hati anak harus ada. Hubungan dengan Bapak harus pulih. Rasa percaya harus dialami. Dan ini tidak sehari dua hari. Dari situ dia akan punya ketaatan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ya kan datang sebagai manusia. Ambil rupa seorang hamba. Taatnya sampai mati. Matinya di kayu salib. Gitu loh. Karena dia apa? Percaya sama Bapaknya. Dia aman. Itu. Di sini masalahnya. Berita kerajaan itu berita tentang Bapa. Bagaimana kita mau ngomongnya Bapak mau memulihkan hubungan sama kamu, sedangkan kamu aja nggak percaya sama Bapak. Bapak punya rencana buat hidupmu, sedangkan kamu tidak tahu apa rencana Bapak buat hidup. Yang diberitakan Tuhan Yesus ini, kerajaan Allah. Berulang-ulang kali yang dia ngomong kerajaan Allah. Dan dia ngomong ini kerajaan Bapakku. Ini kepunyaan Bapakku. Ini tentang Bapakku. Gitu loh. Nanti minggu-minggu depan saya akan ngomong bagaimana cara kerajaan itu bekerja. Bagaimana cara hidup kerajaan itu. Tapi kita harus aman bahwa ini kerajaan Bapak kita. Kalau kamu nggak nganggap dia Bapak, kalau kamu nggak punya hati anak, kamu akan mau ngomong itu. Kalau kamu nggak percaya sama dia, kamu tidak bisa memberitakan kerajaan Allah. Bahwa dia yang memerintah. Kamu tidak yakin bahwa dia punya otoritas, punya kuasa sedemikian besar. Sehingga semua yang lain harus pergi. Banyak yang memilih begini. Ya nggak apa-apa lah, selama dia tidak mengganggu saya. Salah besar. Ada orang hidup, ya kan? Di kantornya di ini, ada yang pakai jimat, ada yang pakai itu semua. Dan ngomong begini, ya enggak apa-apa. Saya enggak mengganggu kamu, kamu jangan mengganggu saya. Itu bukan orang yang ngerti bahwa dia anak raja. Dan itu kerajaan bapaknya. Kalau itu kerajaan bapakmu, berarti kamu pewaris. Berarti kamu orang yang berhak untuk jadi raja. Siapa yang jadi raja? Anak. Anak yang seperti apa? Anak yang dipersiapkan. Dipersiapkan seperti apa? Untuk punya hati hamba, untuk taat.
dilatih, dididik, didampingi, diajari. Siapa yang ngajari? Parakletos. Siapa Parakletos? Roh Kudus. Jadi itu semua, ya kan? Sekarang saya kembali, Kisah Rasul 1, ayat 7 dan ayat 8. Masalah kerajaan buat Israel, kamu nggak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri. Tapi, ini yang penting, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Persoalannya adalah tentang menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, cara terima kuasanya Roh Kudus turun, mengurapi, dan kamu akan jadi saksi. Eyewitness. Siapa saksi? Orang yang lihat dan alami. Langsung. Bukan dari kata orang. Dan kamu akan cerita bahwa ini kerajaan Bapa. Betul, di hidupku waktu kerajaan datang, otoritas datang, semua yang lain pergi. Sakit penyakit juga pergi. Kelemahan pergi. Kemiskinan pergi. Ketakutan pergi. Kecemasan pergi. Kekhawatiran pergi. Pergi semua. Karena dia Bapa. Kalau kamu tidak mengalami itu, kamu mau bersaksi apa? Apakah langsung kita mengalami semua? Ya enggak. Semua yang kamu alami, kamu mulai saksikan. Di area ini kamu udah menang loh. Tapi kan ada level-levelnya. Keuangan mungkin kamu menang di level ratusan ribu, kamu panggil datang. Level jutaan kamu panggil mulai datang. Puluhan juta belum, kamu bersaksi dong. Buat mereka yang sedang bergumul untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa. Penyakit-penyakit mungkin yang ringan-ringan kamu doakan sembuh. Kamu berdoa juga kamu mengalami kesembuhan. Kekhawatiran, ketakutan yang tadinya begitu kuat, intimidasi, kamu mulai menang. Nanti dia punya yang lain. Saksi itu mengalami. Bagaimana kamu mengalami? Karena kamu diurapi oleh kuasa Roh Kudus, tidak bergerak sendiri. Berarti kamu harus berjalan dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Kuasa, power, itu yang Tuhan ngomong. Pakai kuasa itu. Perkatakan, bukan pasif. Bukan pasif. Bukan nunggu, bukan minta. Pakai, perkatakan, declare atas hidupmu sendiri dulu. Jangan ya memang begini. Ini udah bawaan bayi, ini DNA. Ini, kemarin saya ditanya satu orang, Pak, kalau penyakit ini, kata dokter penyakit keturunan, apakah saya harus berdoa? Kan ini keturunan. Loh, saya bilang begini, Pak, keturunan itu, apakah selalu keturunan yang baik? Ya kan? Kita ini semua keturunan Adam. Dan lahir di dalam dosa. Garis keturunan kita dari Adam itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada kelemahan, ada penyakit, ada apapun itu bukan manusia alamiah keturunan yang baik. Bukan. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru dalam Tuhan Yesus, sekarang kita keturunan Tuhan Yesus. Tapi tubuh kita, kenyataannya masih keturunan Adam. Roh kita sudah keturunan Tuhan Yesus. Yang di roh harus jadi sama seperti di tubuh. Tubuh, semua kelemahan, penyakit akibat kelemahan Adam sudah dipaku di atas kayu salib, sudah dibayar lunas. Jiwa, ketakutan, overthinking, kekecewaan, kecemasan, anxiety apapun, panic attack dalam nama Tuhan Yesus. Kamu tidak punya tempat di hidupku, di pikiranku, di jiwaku, di perasaanku. Sudah dibayar Tuhan Yesus. Di roh. Itu sudah. Di jiwa, di tubuh itu harus nyebrang sampai ke sana. Makanya banyak orang, kamu ngeroh aja. Iya, ngeroh itu supaya terobos keluar. Sampai ke jiwa, sampai ke tubuh. Itu loh. Yang di roh itu semua janji Tuhan. Semua yang di itu harus ada. Harus penuh itu. Dan harus menang. Gitu loh. Makanya rohmu bersama Roh Kudus harus dibangun, harus intim, harus kuat, kasih makan firman, berbahasa roh, nyembah, itu bangun manusia rohmu. Dia akan menyala terus, atau kamu biarkan padam. Kan firman Tuhan bilang gitu, biarlah rohmu menyala-nyala, jangan padamkan roh. Berarti kalau kamu itu, dia akan nyala terus, dan waktu dia menyala, dia akan membakar. Jiwamu gak akan up and down, gak akan semangat, kadang gak akan ngikuti mood.
Ya moodmu ada, tapi kamu nggak bilang, kamu nggak punya. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya, jiwa kamu ngapain, kamu melo-melo seperti itu. Nggak, gitu. Bangkit, semangat lagi. Tidak berdasarkan kenyataan, tidak berdasarkan respon orang, tidak berdasarkan hasil, berdasarkan perintah Tuhan. Bangkit lagi dan kayak gitu. Ngomongin tubuh juga. Itu ngalami langsung. Gitu loh. Harus tahu. Kalau nggak tahu, iblis akan, itu kan bapaknya juga sakit gitu. Kakeknya juga sakit gitu. Kakek buyutnya juga sakit gitu. Ya wajar dong dia sakit gitu. Enggak, Adam jatuh dalam dosa. Ya kan? Tuhan Yesus tidak. Dan di dalam Kristus aku ciptaan baru. Aku dilahirkan dalam Tuhan Yesus. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ya kan? Dulu Adam yang pertama makhluk hidup. Adam yang kedua Kristus roh yang menghidupkan. Adam pertama dihembusi roh di hidungnya. Adam kedua Kristus menghembusi roh. Aku punya sumber di hidupku, sumber mata air kehidupan yang semakin lama semakin deras berubah menjadi sungai yang semakin besar. Gitu. Itu perang terus, ngomong terus di dalam ini loh sampai terobos keluar. Kamu kaya, kamu diberkati, Tuhan memelihara hidupmu, dia sumber. Kamu perkatakan begitu. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Janda miskin bisa dipelihara. Israel bisa diberi makan mana di surga. Itu kiriman gak ada yang datang. Memang gitu, jahat. Masa aku dipanggil di sini sih? Katanya kalau dipanggil aku pasti disediakan. Buktinya enggak. Bukan gitu caranya. Perang, declare, perkatakan. Ya dia sedang nunggu. Sebentar lagi nih, lihat nih. Beneran enggak? Beneran. Begitu kamu beneran, setan pergi. Dan waktu kamu berhasil mengusir. Coba carikan ayatnya. Bagaimana cara mengalahkan orang kuat itu. Kalau kita tidak menduduki ini ayat terakhir. Ada orang kuat itu di mana ayatnya? Ya, oke. Sebentar, kita baca. Ya. Ayat 28 ya saya baca. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi kita akan memberitakan kerajaan Allah kan? Bagaimana mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Ayat 29. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi kalau kita peperangan rohani, kita ikat roh ini, roh itu semuanya. Waktu diikat orang kuatnya, nanti jarannya datang, masuk, ada berkat kemenangannya. Gitu loh. Ya kamu biarin aja. Intimidasi muncul, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul. Kamu diamin aja. Ikat ketakutan dalam nama Tuhan. Ikat kekhawatiran, ikat overthinking, ikat kecemasan dalam nama Yesus. Lepaskan pembalikan keadaannya, aku lepaskan ketenangan, aku lepaskan damai sejahtera Allah, aku lepaskan roh pengertian, aku lepaskan kedamaian dalam hidupku. Dan aku ambil, karena kamu takut, khawatir, ada yang dicuri? Nggak ada. Semangat yang patah, mengeringkan tulang. Ada penyakit-penyakit yang muncul karena ketakutan, kekhawatiran di jiwa yang berlebihan. Aku ambil kembali semua yang sudah dicuri iblis. Kesehatan, berkat, damai sejahtera, ketenangan dan semuanya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Itu cara hidup kerajaan. Ya, cara hidup kerajaan. Ngambil hakmu. Kamu harus memakai dominion, otoritas, ini kedaulatan yang Tuhan punya di hidupmu. Caranya yang pertama minggu lalu. Dia raja di hidupmu. Kamu harus tundukkan diri karena otoritasmu muncul dari penundukan dirimu. Semua yang lain akan tunduk ketika kamu tunduk kepada dia. Bukan otoritas dari dirimu sendiri. Orang yang pakai seragam itu dia menundukkan diri kepada otoritas dari institusi itu. TNI, Polri. Itu sebabnya orang yang lain lihat seragam itu dia akan tunduk. Tapi kalau dia lepas seragam itu, pakai kaos olahraga, ya dia nggak akan tunduk. Karena otoritasnya ada di dalam penundukan diri. Otoritasmu dengan setan. Setan waktu kamu usir pergi karena kamu menundukkan diri pada nama Yesus. Anak-anak imam Skewa cuman pakai nama Yesus. Kayak beli seragam di pasar, kemudian dia pakai, orang nggak akan tunduk. Gitu. Ya, Mami. Oke, saya sebentar aja. Tadi waktu Papi jelasin tentang
Bapak dan Anak Roh Kudus jelaskan saya hal yang sangat luar biasa. Yang saya baru juga tadi tentang anak. Ya, ini kok susah sekali ya. Oke. Anak. Ada 2 anak tadi dijelasin sama Papi. Buka cepat dengan saya Lukas 15 ayat 11. Cepat ya, ini jelas sekali, gamblang sekali ceritanya. Kita bicara tentang kerajaan Allah ini bicara tentang kerajaan Bapa. Dan kita ini adalah milik kepunyaan Bapa, otomatis kita anak. Tapi sekarang Mami mau kalian ngerti, kalian jenis anak yang mana? Oke, aku baca Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang, pasti ini bapak, ya. Seorang bapak mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi apa? Si bungsu ini tahu haknya. Betul ya? Dia nggak minta haknya kakaknya karena dia 2 bersaudara doang. Dia nggak minta haknya bapaknya. Dia minta, Pak, aku ini cuma sama kakak doang. Kakakku juga laki-laki. Karena anakmu cuma 2. Dan aku tahu warisanmu yang begitu banyak pasti cuma dibagi 2 kakak sama aku. Aku nggak minta bagiannya kakak, aku minta bagianku. Betul ya? Ayat 12 bilang, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Banyak sekarang anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Bapa yang gak tahu haknya walaupun tiap minggu dia ke gereja. Contohnya siapa? Baca di ayat yang ke-25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu anak yang sulung itu memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan semangat, dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lanjutnya aku baca pakai bahasa Inggris karena jelas sekali. Ayat 28. The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him. Bapak ini selalu the best. Bapak itu selalu yang terbaik. Itu Bapak kita di surga. Bapak kita bukan Bapak yang pelit. Bapak kita Bapak yang kaya raya. Dan Bapak kita Bapak yang maha kuasa. Yang melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Tangkap itu baik-baik. Tapi dengar baik-baik. His father came out and begged him. Lalu ayahnya keluar, kalau bahasa Inggris ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Enggak. Beg him tuh sampai minta tolong, jangan gitu dong anak laki-lakiku yang kusayangi. Ngomong sama yang sulung, yang besar. But he replied. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, aku suka bahasa Inggrisnya, dengarkan. All these years I've slave for you. All these years I slave for you. Kamu tahu slave itu apa? Budak. Menurut aku ya, yang cerdas adiknya. Walaupun dia anak yang kurang ajar. Atau tidak taat. Kenapa Mami? Karena habis dapat haknya, dia tinggalkan bapaknya, dia keluar dari kerajaan bapaknya ini, dia memilih merintis, dikiranya dia sudah mampu, dikiranya dia sudah bisa jalan sendiri dengan hak kekayaan yang diterima olehnya. Gak perlu ini, gak perlu. Roh Kudus apa sih? Kata pendetaku sesati. Dengar baik-baik orang muda. Berapa banyak engkau yang ngaku anak-anak kerajaan
kerajaan Allah dan anak Bapa, kau punya hak dan kau tahu hakmu. Jadi kalau kau berdoa, kau bisa doa minta apa aja. Siapa di sini yang doa apa aja minta sama Tuhan akhir-akhir ini sering dijawab dan digenapi? Angkat tangan. Yes. Tapi berapa kali juga yang setelah kita sering digenapi, dijawab doa-doa kita, habis itu goodbye deh, dah. Aduh, suruh doa males banget nih. Aduh. Berapa banyak dari kita yang setelah doa-doa kita dijawab, hak kita sebagai anak untuk meminta dan itu dijawab oleh Bapa. Tapi setelah itu kita goodbye daddy. Aku sudah happy. Masalahku sudah diangkat, aku sudah senang. Nanti kalau dia ketemu persoalan, dia akan minta haknya lagi. Aku kan anak, tolongi aku dong. Iya sih, dia tahu haknya. Tapi dia anak yang kurang ajar. Dia bukan anak yang taat. Karena dia tidak melibatkan Roh Kudus. Sedangkan di sisi lainnya lagi, ada banyak orang-orang percaya anak-anak Tuhan. Seperti yang sulung ini. Setiap hari doa, pagi, siang, malam, doling, semuanya doa puasa. Tapi dia merasa, I'm slave. I slave for you. Dia tidak merasakan haknya antara bapak dan anak. Dia tidak rasa hak sebagai bapak dan anak. Bapak dan anak itu salah satu haknya apa sih? Aman. Makanya kamu baca. Daud itu selalu ngomong kalau dia lari, dia takut, dia larinya kemana jelas. Engkaulah tempat perlindunganku, engkaulah tempat pelarianku, engkaulah gunung batuku. Karena dia tahu bapaknya dia di tempat yang safety. Dia aman dari apa? Masalah. Dia aman dari apa? Persoalan. Dia aman dari apa? Tuntutan. Dia aman dari apa? Semuanya dia rasa aman. Ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkan hidupnya, dia akan lari kepada bapaknya. Sebab dia tahu bapaknya adalah tempat yang aman. Tapi sebagian kita tidak punya pengalaman real dengan bapak. Sebagian kita nggak punya bapak sejak kita masih SD. Sebagian kita nggak tahu siapa bapak kita. Sebagian kita justru disakiti oleh bapak kita sendiri. Jadi kita nggak rasa aman. Itu membuat kita nggak pernah bisa rasa kasih Bapa, tapi membuat Tuhan itu seperti Tuhan dan aku ini budak. Jadi agak takut-takut dikit, nggak punya keberanian untuk minta hak seperti yang ini. Kalau ini keterlaluan mentoknya ekstrim kanan kurang ajar. Kalau ini keterlaluannya ekstrim kiri apa? Nggak tahu haknya. Rugi nggak? Rugi. Oh kan mami dia lebih baik. Dia nggak tinggalin bapaknya. Dia kerja. Iya. Dia nggak tinggalin bapaknya benar. Tapi dia nggak pernah menikmati hak yang sangat apa ya? Sangat berharga. Privilege yang luar biasa untuk menjadi seorang anak. Nah di dalam kerajaan Allah, kalau kau nggak tahu basicmu bahwa engkau adalah anak yang punya hak, yang perlu dituntun oleh Roh Kudus, supaya ketika kau mengerjakan segala sesuatu untuk bapakmu, bukan karena kau slave, tapi karena kau son or daughter. Jelas? Nangkap sampai sini? Kau anak, jadilah anak bungsu yang tahu haknya, tapi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus day by day, hari demi hari. Karena di luar Roh Kudus kita seperti anak bungsu yang habis dapat haknya. Bye bye. Dihabisin foya-foya. Kau tahu banyak hamba-hamba Tuhan, saya akan bicara real. Yang dahsyat sekali power kuasa pengurapannya. Tapi dia bisa bercerai. Dia bisa mukuli KDRT istri dan anaknya. Kenapa? Karena dia tahu haknya. Tapi dia tidak membiarkan Roh Kudus setiap hari menuntun hidupnya. Dia mengerjakan banyak hal yang dahsyat dan spektakuler, jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi kenapa rumah tangganya sendiri hancur berantakan? Karena mungkin di sininya yang ada something.
Atau di sininya setelah dia dapat semua hak, dia merasa hak itu ya karena aku memang berhak. Dia lupa bahwa sungguhnya ada satu contoh anak yang sangat luar biasa yang tadi papimu bilang. Namanya Yesus. Gabungan dari perfeksionisnya anak bungsu dan perfeksionisnya anak sulung. Kesempurnaan dari anak bungsu dan kesempurnaan dari anak sulung digabungkan ada di dalam diri Yesus. Dia Yesus tahu haknya. Jadi ketika iblis mencobai dia, ketika dia 40 hari di padang gurun, kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Gua gak perlu buktiin gua anak Allah hanya untuk mengikuti maunya setan. Gua udah anak Allah. Taunya dari mana? Sebelum Yesus dimasukin ke padang gurun, waktu Yesus setelah dibaptis, ada suara, ada gunung, ada burung merpati turun ke atas kepala Yesus dan bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata-kata itu bukan lip sync dari surga. Kata-kata itu punya power dan kekuatan. Jadi ketika ada setan yang mencoba 2 kali. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu karena udah dibawa ke hubungan bait Allah yang paling tinggi. Jatuhkan dong ke bawah karena ada firman. Gile ya, kalau lu anak-anak Tuhan gak baca firman kalah sama setan. Setan tahu firman. Karena ada firman tertulis. Malaikat-malaikat akan menatang engkau ketika engkau jatuh. Itu dia ngutipnya Mazmur 91 lagi. Tapi Yesus bilang, ada tertulis, dia gak perlu ngeladeni maunya setan. Karena dia fine, dia ngerti haknya. Dia tahu dia anak Allah. Berapa banyak dari teman-teman bilang, ya memang kue memang tenanan, serius. Nah kalau memang kau laki, rokok dong, rokok. Kalau memang kau laki hari gini kau masih virgin, aduh enggak keren. Sorry bro, gua enggak dari dunia. Gua anak Bapa, gua anak kerajaan Allah. Jadi memang pasti benar. Gua enggak bisa ngikutin apa yang dunia mau. Karena gua aman, lu enggak terima gua enggak apa-apa. Gua aman, gua God's beloved. Aku anak kesayangan Tuhan. Nangkep, kau harus tahu hakmu. Kalau kau tahu hakmu, kamu akan bungkam semua tuntutan iblis, semua intimidasi iblis, kau akan bungkam. Kalau kau tahu hakmu, seharusnya seperti yang katakan papi, gak ada yang namanya panic attack. Kau punya kekuatan untuk memutar balikkan semua panic attack. Gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan. Itu tunduk semuanya di bawah kakimu. Why? Because you are God's beloved. Kau kesayangannya Tuhan, gak mungkin. Sorry ya, maaf. Kecuali kalau bapakmu di surga itu orangnya panic attack-an. Menurutmu Tuhan kita panic attack-an enggak? Enggak! Bayangin, dia bisa tetap dinina bobokkan dengan badai yang dahsyat loh di kapal. Bener enggak? Badai dahsyat, murid-muridnya takut. Yesus bobok cantik. Semua muridnya heboh, guru, apa kamu enggak tahu kami mau mati? Bangun! Engkau yang tidak percaya, dia cuman bangun. Tenang, buah de gemur set. Begitu Tuhan cuma bilang tenang, set. Kenapa Yesus tidak takut? Sedangkan murid-muridnya takut lihat badai, lihat angin kencang. Karena Yesus tahu Bapaknya di surga bukan penakut. Sih, nangkep orang muda. Tolong kau harus menang dengan jiwamu dulu terlebih dulu. Ngomong sama dirimu setiap hari. Kenapa mami bilang, hai anak perempuan kesayangan Tuhan. Hai anak laki-laki kesayangan Tuhan. Supaya kau tahu hakmu. Kalau bapakmu tidak penakut, harusnya kau enggak penakut. Kalau bapakmu cinta jiwa-jiwa, harusnya kau cinta jiwa-jiwa. Kalau tidak ada yang mustahil buat bapakmu, harusnya tidak ada yang mustahil buatmu. Tapi kenyataannya masih mami, berarti itu kita yang salah, kita yang perlu terus terobos. Tapi juga jangan seperti yang sulung. Menganggap Tuhan sebagai tuannya. Ya aku kerja, ini bagus sekali memang sih kalau dibaca kelihatannya lebih bagus kakaknya ya. Setelah bertahun-tahun aku melayani Bapak, bahasa Inggrisnya slave. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita kepada sahabat-sahabatku. Kenapa? Nih,
Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ada orang-orang Kristen yang di sini nggak tahu haknya. Akhirnya apa? Dia malah marah ketika ada orang Kristen baru. Tapi waktu kesaksian ceritanya, aku disembuhkan Tuhan dari cancer. Aku diberkati Tuhan dengan rumah. Aku gak perlu ngontrak. Ada orang yang beliin aku rumah. Aku jalan kehujanan. Tuhan kasih aku motor. Sedangkan kau sudah bertahun-tahun jadi orang percaya. Masih jalan kaki. Masih kehujanan banjir. Rumah masih bocor-bocor, ngontrak lagi. Ngiri gak di hatimu? Ngiri! Lalu tiba-tiba kau persis bilang seperti anak sulung, "Ini barusan tobat kok kau tolong Bapak? Aku sudah melayani setia, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu." Tapi kau gak lakukan apa-apa sama hidupku. Karena kau tidak pernah menganggap Tuhanmu sebagai Bapa. Karena kau tidak berani meminta kepada Bapa. Karena kau tidak berani mempercayakan hidupmu kepada Bapa. Karena kau tidak berani mempercayai Dia sebagai Bapa. Mau gak siang hari ini kau percayai Dia sebagai Bapa? Kau tahu hakmu. Dan ketika kau tahu hakmu, kerjakan bersama dengan pribadi ini. Dia Allah, Roh Kudus, Dia akan ngajarin kamu gimana caranya pakai hakmu. Jadi kau gak akan tersesat. Kau gak akan, maaf ya, jadi orang yang kurang ajar setelah tahu haknya. Lalu dia foya-foya, senang-senang. Lalu setelah dia menderita, baru dia datang nangis-nangis. Dan puji Tuhan sih kalau ceritaan yang bungsu itu, anak bungsu bertobat dan dia kembali. Setelah itu gak diceritain lagi apakah dia pergi lagi dari bapaknya. Tapi menurut saya keterlaluan kalau dia pergi lagi dari bapaknya. Tidak ada di antara kita pun satu orang di antara kita siang hari ini yang adalah budak. Tapi kita adalah anak kesayangan. Mari kita jadi anak-anak yang tahu haknya. Kalau bapak kita punya kuasa, berarti kau juga punya kuasa. Aku juga punya kuasa. Kalau bapak kita ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus, Allah Tritunggal yang namanya Roh Kudus. Dia menyertai Roh Kudus dia menyertai Yesus selama Yesus ada di dunia. Sehingga Yesus bisa melakukan mujizat karena Yesus manusia sejati. Dia melakukan mujizat karena dia membiarkan hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Lalu kenapa kita tidak mau membiarkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita? Apakah kita jauh lebih hebat dan lebih besar dari Yesus? Tidak. Tapi kalau Yesus mau membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mari biarlah kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Belajarlah untuk meminta. Belajarlah untuk meminta. Karena firman Tuhan mengatakan mintalah dan kau akan diberi. Minta. Dan saya selalu suka janjinya Pak Adi. Bukan janjinya Pak Adi, statementnya Pak Adi. Minta sama yang standarnya Tuhan, jangan standarnya kita. Mami mau tutup dengan satu kesaksian. Tahun lalu, tanggal 10 bulan 10 Oktober, saya dan suami merayakan anniversary yang ke-10 tahun. Tahun lalu. Waktu itu golden time, sangat sibuk sekali. Dan banyak sekali berkat-berkat kami yang harus disalurkan. Sampai waktu itu saya tuh pengen adalah Tuhan sesuatu yang spesial. Kan tanggal merit saya udah cantik. 10 bulan 10 2013 kami menikah. Saya sengaja cari tanggal yang gampang supaya papimu gak lupa kapan anniversary-nya. Dan bagus sekali juga 10 tahun. Cantik kan? Saya sudah menanti-nantikan. Papa, aku mau anniversary, minta duit. Aku mau rayain sama suamiku. Berkati, aku minta. Pokoknya aku minta. Tahu, kami tunggu. Kami dapat voucher hotel gratis. Menginap tidak jauh-jauh di tempat ini. Gratis. Kami pakai voucher gratisan. Dan percayalah, malam anniversary kami rayakan dengan apa? Makan pop mie.
Karena uang rekening di bank lebih banyak uang rekeningmu pada waktu itu daripada uang rekening papi. Cuma cukup buat beli pop mie. Dan waktu itu sebetulnya Ci Ien dipakai Tuhan untuk memberkati kami. Karena Ci Ien tahu kalau kami akan menginap di hotel, Ci Ien bilang, Mel, kamu kan mau pergi? Heeh, piye Ci? Tak bungkus ke nasi ayam ya. Kampus waktu itu makan siangnya nasi ayam. Mau dibungkusin. Aku dengan pedenya bilang, Cici itu malu-maluin. Masa nginepnya di hotel, bawanya ransum dari kampus. Hah, sombongnya mamimu ini. Karena aku masih berharap bapakku akan beri di detik-detik terakhir. Sampai tanggal 10 malam. Kami menukarkan voucher hotel itu, selain dapat voucher menginap gratis, maka ada gratisan, dapat 2 roti yang bisa ditukarkan. Kami makan rayakan itu dengan apa? Roti hasil penukaran voucher gratis dan pop mie. Kita beli pop mie 4 kalau nggak salah. Supaya karena besok paginya kan, 2 ya. 2 karena besok paginya kita makan breakfast di hotel. Terus waktu itu, tapi yang keluar dari hati saya itu bisa sangat menikmati momen itu. Saya sangat menikmati. Saya bilang, terima kasih Bapak, kau tetap Bapakku yang baik. Aku yang salah. Harusnya tadi kan aku terima, ya Ci, aku mau dibungkusin. Dan aku gak perlu makan pop mie, tapi di upgrade jadi ayam skripsi. Ya gak? Lebih enak. Ayam skripsi, kalau kakak-kakakmu yang lagi stres skripsi bilang ini ayam skripsi Mami. Iya. Dengarkan baik-baik. Aku ingat itu, tapi itu jadi momen intimasi aku anak sama bapak. Thank you ya Tuhan, aku yang salah bukan engkau. Kau udah tolongin aku, tapi aku gak percaya. Lalu kemarin tanggal 10 Oktober. Sebelum 10 Oktober kemarin, anniversary kami yang ke-11 tahun. Mami sama jauh-jauh hari minta lagi. Kau kalau minta sekali, dikasihnya beda sama yang kau mau, terus jangan kau mutung ya. Jangan kau marah. Minta lagi pokoknya, minta aja. Gue minta lagi, Tuhan aku minta. Pokoknya aku minta, kalau yang kemarin gini aku lah Tuhan ayolah, pokoknya aku minta, Bapak aku minta. Jauh-jauh hari papi muda bilang, aku mau kasih surprise sayang, tapi uang kita kurang. Gimana? Yaudah pokoknya aku udah minta, aku bilang gitu. Aku enggak minta sama suamiku, aku minta sama bapakku kaya raya yang punya tambang-tambang di Kalimantan, tambang-tambang di Papua Freeport, ya kan? Aku minta sama bapakku. Terus saya bersyukur sekali lagi Tuhan memberi saya pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan dan bukan pilihan saya sendiri. Oke lah, kamu pengen nginep di hotel? Iya. Iya sayang, ini atau hotel ini, hotel terbaik di kota Semarang. Terbaik. Sayang, tapi ini mahal. Terbaik pertama, mahal sayang, mahal. Ya udah nggak apa-apa kalau memang kamu mau gitu ya. Tapi Tuhan, bukan gini yang aku mau. Yang aku mau tuh uangnya Bapak, bukan uang suami. Gitu kan. Dah aku berdoa, tapi aku berdoa aku udah minta. Kita cek harga itu di hotel di Agoda. Lagi turun. Ya walaupun hotel bintang 5 agak turun pun ya tetap aja harganya wow gitu ya. Tapi jarang-jarang dia turun. Ya udah pesan aja pesan. Sayang tapi gak apa-apa sayang. Gak apa-apa cepet, kamu kan pingin. Ya, bagaimanapun ini jiwa ini masih kepinginan, merinan, iri hati. Kalau lihat orang-orang, kok orang itu enak banget yang nginep di hotel itu, kayak enak banget, nyaman dan sebagainya gitu. Jadi satu kali aku pengen kayak gitu dan aku ngomongnya sama bapak. Kalau aku ngomongnya sama orang lain itu salah besar. Aku ngomongnya sama bapak. Anda tahu, setelah kami klik belum dibayar, bayarnya harus langsung di hotel. Beberapa hari kemudian, papimu bilang, Say, ada transferan masuk ke rekening kita. Harganya, harga hotel itu sayangku. Jadi waktu itu hotelnya didiskon kan. Jadi aku pesan hotel itu yang terbaik itu karena diskon. Agak murah dikit gitu. Dan kau tahu uangnya gak perlu ambil dari kocek suami gua. Bapak beberapa hari kemudian kirim transferan. Bisa dibuat bayar itu hotel. Kamu tahu, kalau yang anniversary kemarin, gua makan pop mie. Anniversary kemarin, papi mau ngajak mami makan steak.
View-nya di atas kota Semarang, lihatnya bintang lampu-lampu kota Semarang. Papimu agak mengerti selera mami sekarang ya. Biasa dia ngerti selera Roh Kudus, selera istri luput. Tapi kali ini enggak. Dia tahu selera Roh Kudus dan selera istri. Itu penting juga ya, penting. Dan kamu tahu Tuhan itu luar biasa. Saya pesan sirloin steak. Dan waktu saya bayar saya kaget. Ibu, hari ini sirloin steaknya diskon 20%. Wah, saya mikir, Tuhan kok itu terlalu keren loh Tuhan. Habis itu pulang ke hotel bintang 5, papimu bilang, kamu duduk-duduk situ. Mau sayang. Kamu mau makan gelato? Mau sayang. Ayo kita beli gelato. Aduh, semua yang aku suka. Es krim, steak, view kota Semarang yang romantis, makan dinner berdua, gak ada gangguan anak-anak yang mengetuk pintu. Kamar hotel itu senyap sekali, kacanya double glazer. Karena percayalah hotel bintang 5 beda dengan hotel bintang 3 ya. Sebelahnya itu jalan raya yang sangat bising, tapi begitu kami masuk ke kamar, sama sekali tidak terdengar suara apa-apa. Ada bathtubnya dan yang luar biasa lagi. Begitu saya sampai ke hotel, mbaknya bilang, ibu berapa orang? 2. Kenapa ibu nggak mau ke room yang ini aja? Kan belum bayar kan, biasa promosi. Room ini ada bathtubnya loh. Kalau yang room ibu pilih itu cuma shower doang. Nggak ada bathtubnya. Terus kasurnya juga lebih kecil. Yang premier ini kasurnya ukurannya 160 ya. Atau 180. Ada bathtubnya. Oh nggak usah mbak. Karena saya tahu harganya pasti mahal sekali. Kalau dia, iya kan? Nggak usah mbak, nggak apa-apa, cukup itu aja. Oh ya udah baik ibu, karena ibu begitu, saya memberi upgrade kamar hotel ibu. Saya naikkan ke kamar yang jauh lebih bagus daripada yang ibu pesan. Itu hotel udah bintang 5, mami udah pesen yang paling bawah gitu ya. Bawahnya bintang 5 jauh lebih bagus daripada hotel bintang 4, percayalah. Sampai sana sama mbaknya di upgrade, dinaikin 1 level di atasnya. Ada bathtubnya. Mami berendam lama-lama, aku masukin semua bubble-bubble, aku mainan bubble di situ. Sambil tetap ku dengarkan I saw the Lord seated on his throne. Karena aku tahu, mau aku 10 tahun pernikahan makan pop mie, tidur voucher gratisan, ataupun aku 11 tahun nginep di hotel bintang 5, di upgrade hotel kamar hotelnya, makan steak diskon 20%, ditambahin gelato dan sebagainya, gua tetap ngomong thank you, aku anak kesayangan Bapak, aku tetap anak kesayangan Bapak, aku anak Bapak di surga, aku gak peduli keadaanku, mau uang di rekeningku 0, ataupun uang di rekeningku 5 miliar. Karena rumah yang mau saya beli harganya 3M. Sudah naik belum ya? Aduh udah naik. Enggak apa-apa, bapak aku kaya 4M. Makanya iman saya di rekening saya 5M. Supaya sisanya kita masih bisa beli motor untuk pelayanan oikos. Dan sebagainya. Kita masih bisa cari rumah di Salatiga seharga 1M untuk base camp. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan tidak akan ada yang bisa mengubah hati saya. Bahwa saya adalah anak kesayangan Bapak. Keadaan bisa membuat saya marah. Tapi saya tidak akan lupa bahwa saya anak kesayangan Bapak. Saya tidak akan mengkutuki Bapak saya. Karena Bapak saya Bapak yang terbaik. Itu yang saya percaya. Dan aku mau kau menikmati dan merasakan seperti itu. Sehingga saat kau di lembah kekelaman. Atau kau di puncak gunung tertinggi. Kau tahu kau itu anak siapa nak? Kita anak kerajaan dan Bapa adalah raja kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.